Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendekatan dan strategi pembelajaran Pak yang diampu oleh Dr. Ahdar MPDI. Adapun materi pembahasan pada kali ini adalah materi kelas 8, yaitu tentang mobilitas sosial. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari mobilitas sosial. Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau kelompok warga dalam sekelompok sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang ataupun sekelompok orang dari lapisan kelas sosial yang satu ke lapisan sosial yang lain. Paul Beharton berpendapat mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lain. Kemudian selanjutnya, contoh mobilitas sosial. Seorang direktur sedang melakukan pertemuan atau meeting dengan bawahannya. Sebelum menjadi direktur ini dulunya juga adalah seorang karyawan biasa. Akan tetapi dia menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sehingga dipromosikan jabatannya menjadi naik hingga menduduki jabatan seorang direktur. Seorang karyawan yang berprestasi hingga menduduki jabatan direktur merupakan contoh dari mobilitas sosial. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal. Artinya perpindahan seseorang atau kelompok dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Mobilitas sosial vertikal ini terbagi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing dan mobilitas sosial vertikal ke bawah atau social sinking. Mobilitas sosial vertikal ke atas, social climbing, adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang yang status sosialnya rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Kemudian mobilitas sosial vertikal yang kedua yaitu mobilitas sosial vertikal ke bawah atau social sinking, adalah merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang dari atas ke bawah, yaitu contohnya seseorang yang memasuki masa pensiun, turun jabatan, atau dipecat dari pekerjaannya. Proses social sinking ini seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Kemudian mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok orang dalam lapisan sosial yang sama atau setara. Contohnya, seorang guru yang pindah ke sekolah namun jabatannya tetap sebagai seorang guru. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial.
A. Faktor pendorong. Faktor pendorong yang pertama yaitu faktor struktural. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan yang tinggi. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Rakyat biasa dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan menjadi presiden karena dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan kerajaan di mana pengganti raja adalah keturunan raja itu sendiri. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor individu. Keberhasilan dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku masing-masing individu. Contohnya adalah dua orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama-sama melamar pekerjaan di suatu perusahaan, akan tetapi hanya satu yang diterima, yaitu orang yang memiliki ambisi dan komitmen dalam hidup. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi yang baik cenderung lebih mudah melakukan mobilitas sosial karena dengan kondisi ekonomi yang baik mereka mudah untuk memperoleh modal baik dari segi biaya pendidikan dan kesempatan lainnya. Adapun faktor penghambat dari mobilitas sosial yang pertama adalah kemiskinan. Bagi masyarakat yang miskin sulit mencapai status sosial yang tinggi. Salah satu penyebab kemiskinan adalah karena pendidikannya yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapat pekerjaan terbatas. Kemudian faktor penghambat selanjutnya yaitu diskriminasi. Diskriminasi artinya pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan golongan. Perlakuan membedakan seperti ini sangatlah tidak baik karena dapat mengakibatkan konflik, juga dapat menghambat mobilitas sosial. Ya, itulah pembahasan pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.